Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Arba'in Nawawi, dan kali ini kita membahas hadis ke-17. Hadis ke-17 ini temanya adalah ar-rifqu bil hayawan, bersikap lembut terhadap hewan ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, berbuat ihsanlah dalam pembunuhan tersebut. Jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan tersebut. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan parangnya dan tidak membuat payah hewan yang hendak disembelihnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan konsep ihsan terhadap segala sesuatu, terutama sekali ihsan terhadap hewan. Nah, ihsan itu apa maknanya? Ihsan itu dari kata ahsana. Makna mudahnya adalah membaiki. Jadi Rasulullah memerintahkan membaiki. Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik dalam segala hal, membaiki segala sesuatu. Gampangannya begitu. Nah, hadis Nabi ini diawali dari kata kataba, ya, diawali dengan lafadz kataba. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Nah, kata kataba di sini itu makna umumnya adalah mewajibkan. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai', boleh kita terjemahkan sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Nah, kata kataba yang bermakna wajib itu ada dalam sejumlah ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman adalah sesuatu yang diwajibkan, kitaban mauquta, dan ditetapkan waktunya. Nah, ini contoh kata-kata yang bermakna mewajibkan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Nah, itu terjemahannya diwajibkan puasa kepada kalian. Nah, ini contoh lagi kata-kata bermakna mewajibkan.
Contoh lagi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Ini maksudnya bukan sembarang perang, tapi maksudnya adalah jihad fi sabilillah, perang dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Demikian pula dalam hadis, ada sejumlah hadis Nabi yang lain yang juga menggunakan kata kataba yang bermakna mewajibkan. Misalnya sabda Nabi saat mengatakan terkait dengan sholat tarawih ya. Di zaman Nabi hidup itu belum disebut tarawih ya. Di zaman Nabi hidup itu Rasulullah itu nyebutnya qiyamul lail saja atau qiyamul Ramadan ya, sholat malam atau sholat di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Jadi istilah sholat tarawih itu munculnya setelah zaman Nabi. Jadi kalau kita nyari di hadis Nabi sholat tarawih nggak ada. Nah, yang ada adalah setelah di zaman Nabi, zaman sahabat. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu dari kata tarwihah. Tarwihah itu maknanya istirahat. Tarwihah, tarawih. Nah, itu maknanya istirahat. Kenapa kok ada makna istirahat dalam sholat tarawih? Karena di zaman dulu itu sholatnya panjang-panjang, lama-lama. Jadi di zaman Umar itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Yang dibaca surat-surat panjang itu, surat Al-Baqarah, surat Yusuf gitu ya, panjang-panjang. Nah karena panjang-panjang, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, maka mereka itu selalu beristirahat setelah 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam gitu ya, berdiri lagi panjang ya. Kemudian begitu dapat 4 rakaat, duduk agak lama untuk beristirahat. Nah, karena istirahatnya berkali-kali. Kalau setiap 4 kali setelah 4 rakaat itu istirahat, berarti kalau 20 rakaat kan berarti 20 dibagi 4, 5 kali istirahat kira-kira. Nah, makanya kemudian dinamakan sholat tarawih karena banyak istirahatnya. Tapi hari ini sudah nggak banyak dipraktekkan ini. Jadi istirahat setelah 4 rakaat itu jarang dipraktekkan. Apalagi kalau sholatnya hanya 8 rakaat. Nah, itu nyaris tanpa istirahat ya. Bacaannya pun surat pendek-pendek biasanya gitu ya. Jadi kalau zaman Nabi dinamakan tarawih itu karena panjang-panjang. Hari ini yang mempraktekkan sholat panjang-panjang itu diantaranya di pondok pesantren di Magetan, itu namanya apa itu? Temboro ya. Oh, itu bisa khatam itu satu kali sholat tarawih itu bisa khatam di sana itu. Ini kalau mempraktekkan tarawih dalam arti asli itu bisa gitu ya. Tapi kalau negeri kita sholat tarawih ya mulai jam 7, jam 8 sempat sudah selesai dia. Itu dengan kultumnya sudah selesai semuanya. Enggak terlalu lama memang. Nah, itu ya. Jadi zaman Nabi belum ada sholat, istilah sholat tarawih belum ada. Baru di zaman sahabat. Nah, Rasulullah sendiri pun juga tidak pernah melakukan sholat tarawih itu di masjid sebulan penuh, tidak pernah. Jadi yang terjadi waktu itu adalah di awal-awal Ramadan Rasulullah sholat malam yang dinamakan sholat tarawih itu di masjid. Terus banyak yang ikuti jadi makmum. Hari kedua semakin banyak gitu ya. Karena ketok tular ya. Wah, Rasulullah kemarin sholat jamaahnya banyak, ayo nanti ikut gitu ya. Sampai ruame. Begitu hari ketiga kalau nggak salah atau keempat, sudah banyak yang berkumpul, Rasulullah nggak keluar sama sekali dari rumahnya. Jadi ditunggu-tunggu malah nggak keluar. Ya, sampai yang nunggu itu ada yang sampai subuh itu nunggu. Saking luar biasanya ya para sahabat itu kalau sudah urusan ibadah itu. Begitu subuh baru Rasulullah keluar untuk ngimami sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian mengatakan, saya mengetahui yang kalian lakukan tadi malam. Aku tahu kalau kalian itu menunggu saya, tapi aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Kata Nabi, khasyitu an yuktaba alaikum. Aku khawatir nanti sholat tarawih ini, sholat malam ini diwajibkan bagi kalian. Nah, dia. Jadi motivasi Rasulullah itu nggak mau keluar karena kalau Rasulullah terus melakukan sholat tarawih sebulan penuh, khawatirnya nanti jadi wajib hukumnya bagi
kaum muslimin. Akhirnya beliau enggak, karena saking sayangnya pada umat Islam, khawatir tidak kuat, akhirnya beliau tidak keluar gitu ya. Sehingga sejak saat itu di zaman Rasulullah itu kebanyakan sholat tarawih dilakukan di rumah. Ya, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Pokoknya tidak semuanya di masjid, intinya begitu ya. Nah, ini pakai kata yuktaba juga, pakai kata kataba yang bermakna mewajibkan. Ya. Termasuk hadis yang memberitahukan tentang siwak itu juga pakai kata kataba yang bermakna wajib. Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah bersabda, "Umirtu bis-siwak hatta khasyitu an yuktaba alayya." Aku diperintahkan untuk melakukan siwak, sikat gigi, saking seringnya diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sampai-sampai Nabi itu menyangka, ya, sampai khawatir bahwa siwak itu hukumnya wajib gitu ya, saking seringnya itu. Ya, jadi termasuk ajaran Islam memang sangat dikuatkan, disunnahkan. Sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah untuk sering-sering menyikat gigi. Nah, cuma motivasinya nggak sama seperti orang-orang di luar Islam. Kalau orang di luar Islam menyikat gigi motivasinya apa? Macam-macam. Mungkin biar kalau senyum kelihatan cantik atau tampan gitu ya. Mungkin juga biar baunya enak dicium saat ngomong dengan orang ya. Mungkin biar fotogenik ya, kalau difoto indah kelihatan bersih gitu ya. Mungkin juga rajin sikat gigi biar giginya awet, karena kalau giginya nanti awet tetap bisa makan enak gitu ya. Nah, motivasinya begitu. Tapi kalau orang Islam tidak, orang-orang beriman itu tidak. Di zaman Nabi ketika diperintahkan untuk sikat gigi, kenapa? Karena tahu bahwa lisannya, mulutnya itu akan dipakai untuk mensucikan nama Allah. Makanya sikat gigi itu kan sangat dianjurkan setiap mau sholat. Setiap mau sholat itu kenapa? Karena konsepnya begitu. Bukan semata-mata sikat gigi, enggak. Ini loh, kamu tuh lisanmu mau digunakan untuk menyebut nama Allah. Allah itu maha suci, dan tidak layak kalau lisanmu mensucikan Allah dalam keadaan kotor. Makanya semuanya kan disuruh suci. Baju disuruh suci, badan disuruh suci, pakaian nggak boleh ada, tempat untuk sholatnya nggak boleh ada najisnya. Bahkan secara rohani disuruh suci juga. Buktinya apa? Kita diperintahkan untuk wudhu. Wudhu itu kan sebenarnya kalau bahasa ulama akan mengatakan menghilangkan hadas kecil. Hadas itu apa sih? Hadas itu ya kotor, kotor maknawi maknanya. Secara rohani disuruh membersihkan dulu dengan gerakan membasuh muka, tangan. Itu sambil perasaannya itu, ya Allah, saya ingin membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mataku, dilakukan oleh anggota tubuhku yang ada di wajah ini. Saat membersihkan tangan, ya Allah, aku mungkin pernah berdosa tangan, lunturkanlah dosaku yang ada di tangan ini. Begitu. Jadi mensucikan secara rohani. Makanya disuruh bersihkan adalah muka, tangan, termasuk kepala ini pikiran-pikiran jahat dibersihkan juga. Yang masih dendam dihilangkan juga dengan membersihkan kepala ini. Nah, gitu ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kenapa? Karena itu di sisi Allah kotor. Nah, termasuk lidah ini diperintahkan untuk menggosok gigi. Nah, ini. Dan kalau kata para ulama, menggosok gigi itu sangat ditekankan juga itu dalam 3 kondisi. Apa itu? Pertama, saat bangun tidur ya. Yang kedua adalah setelah diam lama ya. Setelah diam lama kan berbau juga mulut itu ya. Kemudian yang ketiga adalah saat mau sholat tadi. Jadi sangat dianjurkan untuk menggosok gigi tadi. Jadi sangat ditekankan dalam Islam. Cuma statusnya memang tidak wajib. Tapi karena sangat sering diperintahkan, Rasulullah itu sampai beliau itu khawatir ini jangan-jangan nanti diwajibkan, tapi ternyata tidak, gitu ya. Nah, dengan demikian ketika kataba dalam hadis ini bermakna mewajibkan, berarti terjemahnya tadi saya ulang, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Nah, berarti hadis ini memperjelas maksud perintah ihsan dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran juga ada perintah ihsan itu. Di mana? Di dalam surah An-Nahl ayat 90. Itu ada perintah lugas untuk ihsan. Bagaimana ayatnya? Innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Ini ayat ini sering dibaca khotib-khotib saat khutbah di mimbar Jumat itu. Cuma biasanya ditambahi seperti ucapan, bukan kutipan Quran ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sebenarnya ngutip Al-Quran itu. Allah memerintahkan untuk ihsan. Nah, cuma namanya perintah di Quran itu kan mungkin saja wajib, mungkin saja sunnah. Bahkan ada loh perintah yang bermakna haram itu ada. Apa contohnya di Quran perintah bermakna haram? Contohnya misalnya dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat yang berbunyi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa silahkan beriman, barang siapa silahkan kafir. Nah, itu kan perintah, ada perintah barang siapa mau silahkan kafir. Itu kalau orang jahil nggak ngerti ilmu tafsir, itu nanti memahaminya, wah berarti Allah demokratis. Iman kafir aja dipersilahkan. Wah itu jahil itu, nggak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti tafsir. Itu maknanya bukan begitu. Dalam bahasa Arab itu ada gaya bahasa namanya balaghah. Balaghah itu memberikan makna sesuai konteks. Di sini betul memang ada perintah kafir, fal yakfur. Siapa yang berkehendak silahkan kafir gitu ya. Faman syaa fal yakfur. Itu perintah tapi maknanya larangan. Ada itu. Kalau masih belum paham, saya ambil contoh dalam bahasa Jawa misalnya. Ada juga yang seperti ini bahasa Jawa itu. Misalnya seorang ibu melihat anaknya naik pohon tinggi. Terus ibunya bilang, terus no. Terus no. Itu apakah maknanya disuruh meneruskan perbuatan neneknya? Kan enggak toh. Itu kan ancaman itu maknanya. Perintah tapi bermakna ancaman, kan begitu. Karena konteksnya marah. Kalau kamu meneruskan, awas, ku cambuk nanti kalau turun, kan begitu maknanya. Sama, fal yakfur di Quran itu maknanya adalah kamu silahkan mau kufur, tapi awas kalau kufur ancamanku jelas di Quran ke neraka, kan begitu. Nah, jadi semata-mata perintah belum tentu maknanya wajib. Bisa maknanya wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bahkan bisa haram gitu. Itu tergantung konteks, perlu ilmu itu. Makanya di sinilah para ulama itu mengharamkan untuk memahami Quran dari terjemahan itu, karena biar nggak salah paham. Kadang orang bisa salah paham kalau dari terjemah itu. Kalau mau baca Quran dengan artinya, minimal pakai tafsir, jangan terjemah. Jadi misalnya baca tiap hari mau merutinkan bacaan Quran sambil mengerti maknanya, itu jangan hanya menyediakan Quran sama terjemahnya, bahaya itu, rawan salah paham itu nanti. Jadi minimal tafsir. Nah, kalau saya merekomendasikan tafsir yang cukup ya untuk orang Indonesia, misalnya tafsir Al-Azhar, itu sudah cukup insya Allah. Tafsirnya Buya Hamka, itu salah satu tafsir bahasa Indonesia yang terbagus menurut saya. Praktis bisa diterapkan. Saya belum berani merekomendasikan tafsir-tafsir lainnya, karena saya sudah membaca tafsir Al-Azhar ini, orangnya ulama betulan, asli, sifat-sifat ulama tampak pada beliau, pernah diuji berat juga, kan pernah dipenjara beliau ya. Hamka itu pernah dipenjara di zaman Pak Karno, dituduh macam-macam waktu itu ya. Ini ciri ulama asli, diuji ujian berat itu kayak begitu. Dan pemaafnya luar biasa. Pak Karno pernah memenjarakan Hamka kayak begitu, sebelum meninggal berpesan, tolong nanti yang mensalati aku adalah Hamka. Itu kalau orang dendam ya, ngapain saya nyolati om dia pernah menjarakan saya, kan gitu ya. Tapi Masya Allah, pemaafnya luar biasa. Ini ciri ulama. Jarang ulama sejati itu ya kayak begini. Kalau ulama abal-abal ya dendaman ya. Dendaman, disakiti orang gitu, kemudian waduh ngapain gini-gini. Wah itu masih mungkin levelnya dai, belum ulama sejati mungkin ya. Ya macam-macam orang tingkatnya. Makanya saya kalau merekomendasikan tafsir Al-Azhar ini insya Allah sudah cukup gitu ya, tafsir Al-Azhar. Jadi misalnya merutinkan, saya ingin membaca tiap hari Al-Quran selama 5 ayat sambil memahami maknanya. Nah sediakan Qurannya, setelah itu tafsirnya, jangan terjemahan langsung ya. Karena itu tadi, perintah di Quran itu bisa maknanya wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Contoh ya, ada perintah tapi maknanya mubah itu ada. Misalnya apa? Misalnya dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi fal'ana bashiruhunna ya. Sekarang di malam hari, kata Allah, gaulilah istri-istri kalian. Nah, ini kalau dipahami letterlek, maknanya waduh, perintahnya menggauli istri ini.
berarti wajib menggauli istri setiap malam. Siapa yang bisa melaksanakan perintah itu? Tidak begitu memaknainya, tidak. Nah, jadi ayat ini konteksnya apa? Konteksnya adalah fikih, dalam fikih puasa Allah itu di Quran mengajarkan kalian silahkan makan minum, silahkan makan sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar maka berpuasalah, ya. Selama berpuasa itu kalian tidak boleh makan minum, tidak boleh menggauli istri. Begitu sudah tiba malam maka silahkan menggauli istrimu. Fal'ana, sekarang di malam hari, basyiruhunna, boleh kalian menggauli istri. Nah, ini dijelaskan para ulama, kalau ada sebuah perintah dalam Al-Quran yang didahului larangan, maka itu maknanya mubah. Mubah itu maknanya boleh gitu ya. Jadi sekarang boleh kamu menggauli istri, halal, dilakukan silakan, tidak juga tidak gitu ya. Oke, nah kembali ke surat An-Nahl. Jadi surat An-Nahl ini Allah memerintahkan ihsan. Pertanyaannya, perintah Allah ini maknanya apa? Apakah wajib, sunnah, mubah, atau bahkan haram, kan begitu pertanyaannya? Jawabannya adalah wajib. Kenapa? Karena diterangkan dalam hadis. Tugas Rasulullah itu kan menerangkan Quran kan. Jadi Quran itu diterangkan secara global, diperinci, diperjelas oleh Rasulullah. Nah, ternyata di sini Rasulullah menjelaskan ihsan yang diperintahkan Allah itu adalah maknanya wajib dengan bukti lafadz Nabi, innallaha katabal ihsan. Kataba yang bermakna wajib. Gitu ya. Baik. Nah, Rasulullah di sini mengatakan bahwa Allah itu mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Nah, ini sifatnya umum dan mutlak, mencakup dalam segala hal. Ya. Nah, maknanya apapun dalam kehidupan manusia, dalam aktivitas manusia, dalam pergaulan manusia, dalam ujian manusia, semuanya diperintahkan untuk melakukan ihsan. Mempergauli orang tua misalnya, itu berarti wajib ihsan juga. Apa contoh ihsan pada orang tua? Contoh ihsan pada orang tua adalah misalnya menafkahinya. Ya. Menafkahi orang tua itu menjadi wajib dalam kondisi orang tua sudah tidak mampu bekerja. Itu ajaran Islam, dibahas dalam fikih. Wajib. Kalau sampai nggak dinafkahi, itu termasuk durhaka itu. Apakah ada kayak gitu? Banyak. Kan banyak orang-orang yang nggak mau direpoti orang tua, kemudian dititipkan di lansia, itu nggak peduli dan saya membuat pernyataan itu, saya sudah lepas tangan dari orang tua saya. Nah, itu kan banyak yang kayak begitu itu. Itu durhaka, masuk durhaka semacam itu. Tidak boleh. Wajib untuk menafkahi orang tua ketika orang tua sudah lemah, tidak mampu bekerja. Termasuk ihsan pada orang tua adalah merawatnya ketika beliau sakit. Termasuk juga kalau misalnya tidak tinggal serumah, ada yang tinggal serumah misalnya, ihsan pada orang tua adalah mengunjunginya. Mengunjunginya itu ya tergantung kemampuan dan kondisi. Kalau dekat sesering mungkin, tapi kalau jauh ya semampunya. Karena ada anak-anak yang memang ujian hidupnya itu akhirnya harus terpisah jauh dengan orang tua. Misalnya dia kerja di tempat jauh. Nah, ini kan nggak mungkin dituntut pulang setiap bulan misalnya, karena biaya besar. Mampunya setahun sekali misalnya tidak masalah. Mampunya 6 bulan sekali tidak masalah. 3 bulan sekali tidak masalah mengunjunginya. Apalagi zaman sekarang lebih mudah melaksanakan ihsan, karena zaman sekarang kan ada telepon ya. Ya, telepon itu sering telepon aja sudah masuk ihsan itu. Karena bisa ngobrol, itu nyaman loh. Orang tua yang terutama yang sudah tua-tua, sudah kesepian itu kalau diajak ngobrol sama anaknya senang sekali. Ya. Termasuk juga mendoakannya setiap sholat. Kata sebagian ulama, kalau ada seorang anak itu sudah mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari, berarti setiap selesai sholat didoakan minimal dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dia tercatat sebagai anak berbakti. Gitu ya. Pokoknya kalau sudah mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari, itu sudah tercatat sebagai anak berbakti. Apalagi jika orang tuanya nggak tahu. Doa terbaik itu kan kalau kita mendoakan orang, orangnya nggak tahu, itu terbaik itu ikhlas itu. Kenapa?
Karena kan nggak butuh apresiasi orang yang didoakan, ya kan? Tidak butuh penghargaan, kan nggak butuh. Lu sudah mendoakan ayah sama ibu 5 kali dalam sehari, nggak perlu kayak begitu. Itu doa kayak gitu itu yang paling mustajab, karena paling ikhlas. Ya. Mengapa kok para ulama mengatakan mendoakan orang tua 5 kali dalam sehari termasuk sudah tercatat berbakti? Karena itu didasarkan ayat Al-Quran, wa anishkurli waliwalidayka. Ada perintah Allah dalam Al-Quran, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah ekspresinya adalah dengan sholat 5 kali dalam sehari. Bersyukur kepada Allah, kepada orang tua ekspresinya adalah mendoakan 5 kali dalam sehari. Nah, itu dasar alasan mengapa mendoakan itu sudah termasuk berbakti, ya. Termasuk selain ke orang tua, misalnya contoh lain ihsan kepada kerabat. Apa contoh ihsan pada kerabat? Ihsan pada kerabat itu adalah termasuk menanggung nafkahnya juga. Jadi silaturahmi itu level tertingginya itu menanggung nafkah kerabat. Apakah bisa nafkah kerabat itu menjadi wajib bagi kita untuk menanggungnya? Bisa. Di Quran kan banyak perintah silaturahmi. Kebanyakan hari ini orang masih memahami silaturahmi itu terbatas pada kunjungan. Itu sebenarnya salah kaprah, ya. Kalau dibatasi kunjungan keliru, ya. Tapi kalau memahami kunjungan itu salah satu bentuk silaturahmi, betul. Ya, tapi silaturahmi itu sesungguhnya dalam ajaran agama itu lebih luas daripada itu. Karena definisi silaturahmi itu adalah mencakup aktivitas membaiki kerabat semaksimal mungkin dan menjauhkan semua bahaya dari kerabat semaksimal mungkin. Nah, kebaikan yang paling utama untuk kerabat itu kan kalau nafkahnya ditanggung, kan? Ada kerabat-kerabat yang kadang itu memang levelnya butuh ditanggung nafkahnya. Misalnya apa? Misalnya kerabat yang cacat. Cacat itu kan nggak mampu bekerja, terus siapa yang ngurus? Itu kerabat terdekatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Atau ada kerabat yang gila. Kerabat gila itu bukan dibiarkan kemudian menggelandang, itu ditanya oleh Allah itu nanti itu. Kalau sampai ada kerabat yang gila menggelandang dibiarkan, itu nanti dihisap oleh Allah. Karena itu kerabatnya wajib silaturahmi dengan cara menanggung itu. Kalau nggak ada kerabatnya baru nanti tanggungan pemerintah. Ajaran Islam semacam itu. Atau kerabatnya ada tapi lemah, nggak mampu, ya, itu tanggungan pemerintah. Nanti pemerintah yang ditanya oleh Allah, dihisap oleh Allah itu, apakah ngurus kerabatnya apa tidak. Jadi ada orang-orang kayak begitu, yang cacat, yang dia itu gila, yang dia itu masih kecil, ya, anak yatim piatu misalnya. Itu silaturahmi terbaiknya adalah menanggung nafkahnya, ya, kerabat yang paling dekat, ya. Termasuk ihsan pada kerabat adalah membayarkan utangnya, ya. Tapi ini utang yang bener, ya. Jangan sampai utang karena main togel. Nah, itu nggak bener, ya. Itu kalau misalnya ada kerabat punya banyak utang gara-gara main togel, kita memberi uang yang membuat dia malah semakin parah main togel, malah ikut dosa kita, nggak boleh. Yang untuk makan, utang untuk makan misalnya. Nah, itu kita termasuk membaiki ihsan pada kerabat itu adalah membayarkan utangnya, membayarkan biaya pendidikan anak-anaknya. Nah, itu juga butuh itu. Beberapa orang itu, ada beberapa kerabat yang mungkin miskin, yang mungkin hanya membayarkan SPP anaknya yang barangkali 100.000, 200.000, 300.000, merasa berat sampai harus utang-utang, ada. Nah, ini kalau ada kerabat yang kaya, itu alangkah indahnya membantu kerabat-kerabat yang semacam ini. Akan tercatat sebagai orang yang menyambung silaturahmi, membantu mengobatkan misalnya. Tapi sekarang ada BPJS, ya. Nah, masalahnya tidak semua orang itu bisa bayar BPJS gitu, ya. Ada orang-orang yang nggak sanggup bayar itu sehingga milih untuk tidak berobat, atau kalau mau berobat itu akhirnya mendadak harus ngurus dulu begitu, ya, dengan persyaratan macam-macam kalau tidak mampu misalnya. Menghibur saat sakit, mendatangi acara hajatan. Nah, itu juga biasanya sangat menyenangkan kerabat itu. Dan dalam Islam itu diwajibkan itu kalau walimah, ya, kalau walimah nikah. Mendatangi walimah itu hukumnya fardu ain, bukan sunnah itu. Karena ada hadisnya yang diundang walimah kemudian dia tidak mendatangi, faqad asa Allah wa rasulah. Dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Itu ada hadisnya itu. Jadi hukumnya fardu ain mendatangi walimah.
Ini kalau kita pertimbangkan perasaan orang yang menyelenggarakan acara walimah, kita bisa memahami bagaimana logikanya. Orang yang menikah itu kan harapannya seumur hidup sekali, dan itu ada momen gembira yang seumur hidup sekali, terus diundang kok nggak datang, kan sakitnya itu besar sebenarnya ya. Makanya sampai diwajibkan itu dalam agama, karena memang Islam itu sangat mengerti bagaimana karakteristik manusia. Nah, mendatangi walimah orang lain saja kalau diundang wajib, apalagi yang mengundang kerabat, itu wajibnya double 2 kali itu. Wajib mendatangi walimah dan wajib silaturahmi tadi, gitu ya. Itu contoh ihsan kepada kerabat. Bagaimana dengan pergaulan menyambut tamu? Kemarin sudah kita bahas juga ya. Ihsan kepada tamu ya contohnya seperti yang kita bahas kemarin, memuliakannya, menjamu dengan makanan terbaik yang kita miliki, menyediakan tempat istirahat yang barangkali kalau tamunya butuh istirahat ya. Tidak menyakiti tamu dengan kata-kata. Kadang orang itu mungkin ceplas-ceplos kemudian ngomong di depan tamunya nggak enak ya. Waduh, datang rek, nasinya tinggal sedikit, nggak enak kan ya. Kalau misalnya ada tamu kayak gitu terus ngomong demikian, itu kan menyinggung perasaan ya. Para tamu datang kemudian kita sudah menerima, kemudian waduh mau tidur datang tamu, nggak enak orangnya akhirnya, gitu ya. Itu menyakiti tamu dengan kata-kata, itu menunjukkan tidak ihsan. Lebih baik tidak bukakan pintu daripada menerima kemudian ngomongannya legit ya. Karena kalau bukakan pintu tidak wajib. Orang punya urusan privasi ya. Orang ketuk pintu itu kita nggak wajib bukakan. Sama seperti orang nelpon itu nggak wajib ngangkat, gitu ya. Ya, makanya dalam agama malah diajarkan kalau kamu ketuk pintu sampai 3 kali dan tidak dibukakan, maka pulanglah, kan gitu ajarannya dalam Quran itu. Itu menunjukkan bukakan itu nggak wajib. Karena ada momen-momen tertentu di mana orang punya urusan pribadi yang nggak bisa bukakan pintu. Mungkin capek, mungkin sedang ada masalah di rumah itu, mungkin sedang ada apalah aktivitas privat lah intinya, sehingga tidak mungkin menerima tamu. Nah, bayangkan orang diare, ya kan, di kamar mandi, yang dia tuh butuh lama di sana mungkin setengah jam, terus ada orang yang mengetuk pintu, apa ya wajib ya semacam itu kan nggak mungkin juga, gitu ya. Itu contoh ya. Nah, tapi kalau sudah dibukakan pintu maka wajib memuliakan tamu. Nah, itu syariatnya begitu. Jadi sebelum membukakan pintu kita punya pilihan membukakan atau tidak. Tapi kalau sudah bukakan pintu maka wajib memuliakan, dan itu adalah bagian dari ihsan. Bagaimana dengan tetangga? Apa contoh ihsan terhadap tetangga? Kemarin juga sudah kita bahas. Ya, membaiki tetangga itu contohnya misalnya berbagi masakan. Ya, sesekali, nggak tiap hari. Kalau tiap hari namanya menafkahi tetangga. Gitu ya. Kita tidak diperintahkan menafkahi tetangga, tapi membaiki tetangga. Sesekali berbagi buah-buahan misalnya. Ya. Mungkin kita beli buah agak banyak, ya sedikitlah dikasih beberapa butir gitu ya, biar bisa mencicipi, atau beberapa kilo kalau buahnya kecil-kecil ya. Gitu. Tidak menyakiti tetangga. Nah, kemarin saya kasih contoh banyak masalah menyakiti ini. Masalah air talang hujan, itu kan banyak kasus di mana-mana itu ya. Menyakiti tetangga dengan limpasan air hujan itu kan ya tidak layak. Menyakiti tetangga dengan kotoran hewan juga nggak bagus. Dengan suara nyetel musik itu kan egois banget ya. Sewenang musik terus nyetel keras-keras musik dangdut atau rock, nggak enak itu ya. Ya, bahkan termasuk adab yang baik kalau misalnya mau bangun rumah yang di sana ada bunyi circle gitu ya. Untuk ngomong ke tetangganya, mohon maaf ini ada mau bangun jadi mungkin agak terganggu sedikit. Itu adab yang luar biasa, bagus, termasuk ihsan pada tetangga. Karena bunyi circle pun itu juga kadang buat orang jengkel ya, apalagi bagi orang sakit gigi ya, itu luar biasa itu terasanya di hati itu. Oke. Bagaimana ihsan dengan anak yatim? Nah, ini contohnya bisa banyak ya. Anak yatim ketemu anak yatim, ihsannya adalah kalau bisa orang itu mampu misalnya merawat anak yatim, pahalanya besar banget. Tapi kalau tidak, ya misalnya menyumbang ke panti asuhan anak yatim, itu sesekali sangat indah, sangat bagus. Membelikan pakaian mereka, membelikan hadiah mereka, mengelus kepala mereka, itu bagian dari ihsan pada anak yatim. Ya.
Kalau orang statusnya sebagai penguasa, bagaimana ihsan terhadap rakyat itu? Ngurus rakyat itu juga ada ihsannya itu. Karena kan tadi ya, hadisnya kan ihsan pada segala sesuatu. Penguasa pun juga dituntut berbuat ihsan. Kepada siapa? Kepada rakyatnya. Bagaimana ihsan pada rakyat itu? Ihsan pada rakyat adalah memenuhi seluruh hak rakyat, terutama ngurusi kebutuhannya. Makanannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, rumahnya, tempat tinggalnya bagaimana. Penguasa yang takwa kepada Allah itu akan sangat takut kalau ada satu saja rakyatnya yang kelaparan. Itu dihisap oleh Allah itu nanti. Seperti ketakutan Umar bin Khattab, karena saking besarnya tanggung jawab seorang penguasa itu, beliau itu sampai mengatakan begini, demi Allah, aku ini khawatir kalau ada satu jalanan di Madinah yang berlubang, lalu membuat seekor unta terperosok di dalamnya. Aku khawatir itu nanti akan ditanyakan Allah pada hari kiamat. Coba itu ya, jalan berlubang membuat celaka hewan saja sudah khawatir dihisap oleh Allah. Bagaimana dengan jalan-jalan yang rusak, lalu akhirnya membuat kecelakaan, membuat tewas rakyatnya? Apakah dianggap membunuh rakyatnya itu dosa membunuh meskipun nggak sengaja? Gitu ya. Di riwayat lain juga mengatakan, aku ini sangat khawatir kalau sampai ada kambing yang berada di tepi sungai Furat gitu ya, atau Dijlah, yang mati, kemudian Umar akan ditanya tentangnya. Ini kambing kok sampai mati, ini gimana ceritanya? Apakah matinya itu karena kelalaian manusia, ataukah matinya adalah karena musibah misalnya? Itu takutnya Umar kayak begitu ya. Nah, ini contoh ihsan yang sangat ideal kepada rakyat. Ya. Begitu. Termasuk juga contoh ihsan adalah bahkan saat menahan diri dari godaan maksiat, itu juga ada syariat ihsan di dalamnya. Bagaimana berbuat ihsan saat melawan godaan maksiat? Ihsan saat berbuat maksiat adalah meninggalkan maksiat lahir maupun batin. Enggak hanya lahir saja. Karena kadang-kadang ada orang yang meninggalkan maksiat secara lahir tapi batinnya belum. Bagaimana contohnya? Dia nggak maksiat karena hari itu nggak ada kesempatan, sehingga masih ada rencana berbuat maksiat di hari yang lain. Itu berarti meninggalkan maksiat secara lahir, batinnya belum berarti. Termasuk orang yang meninggalkan maksiat karena khawatir ditangkap Satpol PP. Nah, itu berarti meninggalkan maksiat secara lahir. Batinnya belum ihsan, berarti belum meninggalkan maksiat secara ihsan. Padahal Rasulullah memerintahkan, Allah memerintahkan kataballahu ihsan ala kulli syai, dalam segala sesuatu, termasuk diantaranya saat meninggalkan maksiat. Termasuk juga saat melaksanakan perintah sabr, itu juga ada perintah ihsan. Sabr itu apa? Sabr itu maknanya adalah habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari keluh kesah. Ini perintah agama. Dalam agama itu banyak sekali perintah untuk memiliki sifat sabr. Tapi nggak semua orang sanggup melakukan sabr. Padahal sabr itu sifat yang luar biasa. Saya suka menerjemahkan sabr itu dengan terjemahan ketangguhan. Jadi sabr itu tangguh, karena orangnya nggak berkeluh kesah, gitu ya, tangguh, atau ketegaran. Nah, itu sabr itu ya. Dalam agama, sabr itu diperintahkan dalam 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah saat tertimpa musibah. Nah, tertimpa musibah, tegar itu maknanya berarti dia tidak berkeluh kesah karena musibah tersebut, tapi terus jalan aktivitasnya, jalan perbuatan baiknya, amal solehnya tidak terganggu. Itu berarti tangguh ya. Yang kedua, sabar saat melakukan ketaatan. Saat beramal soleh pun juga perlu ketangguhan itu. Kalau nggak tangguh, nggak konsisten, semangat di awal, lalu kemudian berhenti di tengah jalan. Orang yang tangguh melakukan ketaatan itu kalau membaca Quran konsisten, tiap hari meskipun hanya 1 lembar, tapi terus sampai bertahun-tahun terus 1 lembar. Nah, itu konsisten, itu tangguh itu. Termasuk ya yang ketiga adalah sabar dalam menahan maksiat. Nah, itu juga perlu ketangguhan.
Nah, ini yang lebih berat daripada melakukan ketaatan. Di kajian kemarin sudah kita bahas ya, menahan maksiat itu lebih sulit daripada melakukan ketaatan. Karena ketaatan itu masih bertingkat-tingkat. Kayak sholat misalnya, perintahnya berdiri, kalau nggak mampu boleh duduk, kalau nggak mampu boleh miring, kalau nggak mampu boleh berbaring. Jadi ringan. Ada tingkatan-tingkatan. Haji wajib, tapi kalau nggak mampu gugur kewajiban, kan gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan melakukan ketaatan semampunya. Tapi kalau maksiat nggak ada tingkatan-tingkatan. Kamu haram melakukan zina, nggak ada tingkatan-tingkatannya itu. Misalnya tingkatan-tingkatan begini, kalau kamu terbiasa berzina setiap hari dan belum mampu meninggalkannya, ya minimal sekali sebulan lah. Ada? Nggak ada. Tidak ada ajaran semacam itu. Atau misalnya kalau nggak mampu meninggalkan zina hakiki, ya minimal zina majasi sajalah. Jadi pegang-pegang boleh, tapi jangan sampai berzina, gitu ya. Nggak ada kayak begitu. Jadi zina itu haram ya haram, nggak peduli kekuatan orang. Itu menunjukkan meninggalkan maksiat jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Makanya Nabi Adam itu memuji Allah bisa, bertasbih bisa, tapi menghadapi godaan makan buah larangan itu ternyata gak mudah, itu berat itu. Kalahnya ternyata di situ. Padahal Nabi Adam itu sangat berilmu ya. Bahkan ilmunya melebihi seluruh malaikat di langit, tapi kalah juga. Ya, oke. Nah, ihsan pada saat berbuat sabar itu adalah melawan dorongan keluh kesah tadi. Jadi kalau orang itu bisa tabah sampai level tidak mengeluh pada siapapun, bahkan nggak sampai curhat pada orang, luar biasa. Ihsan level tertinggi itu. Ya. Kalau levelnya nabi itu kalau curhat langsung ke Allah. Itu seperti yang dilakukan Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa ghammi ilallah. Aku ini mengadukan kesedihanku itu hanya pada Allah saja. Itu levelnya Nabi. Tapi Allah itu maha tahu, hambanya nggak mungkin semuanya dituntut begitu tuh. Ada yang memang mampu tidak curhat pada orang, tapi ada yang nggak mampu. Jadi mampunya harus curhat ke orang biar pelong gitu ya. Ada yang perlu semacam itu. Ini juga dibolehkan, tapi dengan adab-adabnya. Adabnya bagaimana? Kalau curhat itu pada orang yang berilmu. Ya, jangan curhat pada orang yang jahil. Kalau curhat pada orang yang jahil malah nambah masalah. Nah, ini yang terjadi. Banyak kasus-kasus perselingkuhan misalnya, itu salah curhat gitu ya. Curhat pada teman sekantor sama-sama jahil, tidak ngerti urusan agama. Seorang wanita mencurhatkan suaminya kepada orang yang sama-sama jahil, nggak ngerti agama. Akhirnya lama-lama nyaman, selingkuh jadinya. Kan gitu ya. Itu karena curhat pada orang yang salah. Kalau ke ulama, orang yang berilmu, yang bertakwa, curhat semacam itu akan diberi solusi, diingatkan supaya ingat akhirat, gitu ya. Nah, ada adabnya. Ya. Curhat semacam itu kalau orang yang dicurhati wajib untuk memberikan nasihat. Makanya ada hadis Nabi, hak muslim salah satunya adalah idastan sohaka fansohlah. Kalau dia minta nasihat padamu maka berilah nasihat. Jadi curhat yang boleh adalah yang sifatnya minta nasihat, bukan mengeluhkan Allah. Nah, ini level di bawah yang tadi. Yang level tertinggi, ihsan tertinggi dalam sabar adalah tidak curhat apapun kecuali hanya pada Allah. Gitu ya. Nah, di bawahnya boleh curhat pada manusia, pada ahlinya. Ya, kadang-kadang orang itu perlu solusi dari ahli ya. Kayak orang misalnya mengalami stres, dia itu nggak ngerti apa yang terjadi pada dirinya, terus konsultasi pada ahli psikolog. Boleh enggak? Boleh. Karena dia orang berilmu dalam urusan itu. Sehingga dibantu untuk menemukan akar masalahnya apa, diselesaikan. Nah, itu benar yang semacam itu. Psikolog pun kan ada kode etiknya ya. Jadi nggak sembarangan dalam memberikan nasihat. Gitu ya. Oke, jadi begitu. Itu contoh ihsan dalam sabar. Nah, termasuk di sini yang dicontohkan Nabi. Jadi tadi saya memberikan contoh ihsan dalam segala sesuatu yang wajib itu prakteknya bagaimana sih? Nah, gitu ya. Salah satunya di sini yang dicontohkan Nabi adalah ihsan saat mengeksekusi. Ya, Rasulullah di sini memberikan contoh ihsan dalam mengeksekusi manusia dan mengeksekusi hewan. Ya, Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maksudnya membunuh orang, maka lakukan dengan baik, dengan ihsan. Kalau kamu membunuh hewan,
fa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih maka lakukan juga dengan ihsan. Loh, apa mungkin membunuh manusia itu boleh? Jawabannya adalah mungkin. Kapan momen-momen kita suatu pembunuhan itu dibenarkan oleh Allah? Nah, ada beberapa kondisi. Di antaranya misalnya membunuh dalam kasus kisos. Kisos itu kan berarti ada orang membunuh orang lain kemudian dihukum bunuh juga sebagai balasan dari kejahatannya. Termasuk hukuman rajam, gitu ya. Termasuk juga hukuman bagi orang yang murtad, ya. Jadi banyak contoh-contohnya ya. Termasuk juga membunuh dalam rangka jihad fisabilillah. Nah, bagaimana ihsan dalam membunuh itu? Ya, ihsan dalam membunuh itu adalah tidak ada unsur menyiksa. Ya, eksekusi terbaik yang diterangkan dalam syariat itu adalah dengan pemenggalan. Itu dinyatakan dalam Al-Quran ya. Jadi Quran itu memerintahkan kalau memenggal itu memenggal kepala ini. Makanya eksekusi kisos zaman dulu itu adalah dengan pemenggalan kepala. Itu lebih ringan, tidak ada unsur menyiksa dan paling cepat. Lebih cepat dari pembunuhan dengan kursi listrik. Kursi listrik kan pernah dipakai ya untuk hukuman mati itu. Dan ternyata itu menyiksa orang yang terbunuh itu, sehingga kemudian dilarang ya. Di Amerika pernah dipraktekkan kemudian dilarang. Juga pemenggalan itu lebih baik daripada hukuman tembak. Kenapa? Karena tembak itu nggak selalu mati itu. Makanya di undang-undangnya itu ada aturan kalau misalnya sudah ditembak nggak mati, didekati ditembak lagi jarak dekat. Itu kan berkali-kali berarti. Lebih baik daripada hukuman tembak itu dalam Islam. Kalau dipenggal, panjenengan kalau melihat hukum penggal di Saudi Arabia misalnya, itu kan dilihat ya. Orang dipenggal itu sudah langsung nggak ada anunya, tidak ada orang yang tersiksa karena ini enggak. Langsung tewas, masih dibawa petugas medis, disambung kembali, kemudian baru dimakamkan. Itu memang cara tercepat. Jadi para ulama mengatakan ihsan dalam mengeksekusi orang itu adalah dengan cara hukum penggal, gitu ya. Kecuali kalau orang melakukan kejahatan membunuh orang lain dengan cara menyiksa, nah itu boleh dihukum sesuai dengan kejahatannya, persis seperti kejahatan dia. Ini seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi itu ada orang yang oleh Rasulullah dibaiki, disuruh minum air susu unta karena dia sakit sampai sembuh. Begitu sembuh ternyata malah penggembalanya Rasulullah itu malah dibunuh, dan bunuhnya itu nyiksa. Bagaimana? Dicongkel matanya. Lalu kemudian dia membawa lari unta-unta zakat. Nah, oleh Rasulullah kemudian disuruh dikejar. Begitu dia tertangkap, maka orang tersebut dibalas dengan dihukum qisas, dicongkel matanya juga. Kemudian dibiarkan kehausan sampai mati seperti dia membunuh gembala gitu. Nah, ini jadi ihsan ini dikecualikan dalam kasus kisos orang membunuh orang lain dengan cara menyiksa. Itu boleh juga dibalas sama seperti dia saat membunuh orang tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, itu contoh ihsan pada saat mengeksekusi manusia. Saat membunuh hewan, kita boleh membunuh hewan. Kapan itu? Ya ini dalam kondisi untuk hajat manusia. Misalnya untuk makan, kita boleh menyembelih kambing, unta, sapi, ayam, bebek dan sebagainya untuk konsumsi manusia, termasuk untuk kurban dan semisalnya. Itu juga saat menyembelih itu diperintahkan berbuat ihsan. Bagaimana praktek ihsan kepada hewan itu? Nah, ini yang diterangkan detail para ulama itu. Bagaimana prakteknya? Di antaranya misalnya, jangan menyembelih hewan saat dia masih kecil. Jadi kalau menyembelih ayam ya pilih yang sudah dewasa, yang sudah berdaging. Menyembelih kambing jangan yang masih cempe, jangan. Itu termasuk ihsan itu yang kecil itu belum layak untuk dibunuh karena dagingnya juga sedikit. Nah, itu ya. Adab yang lain adalah pisaunya tajamkan. Jadi jangan pakai pisau yang tidak tajam karena akan membutuhkan tarikan yang berkali-kali kalau nggak tajam gitu ya. Dan itu menyiksa hewan. Kalau biasa satu tarikan, sret gitu ya. Seperti orang-orang kalau nyembelih unta di Arab itu kan satu tarikan, sret itu sudah langsung tersembelih. Itu yang terbaik. Kalau satu belum bisa, 2, 3 paling tidak ya. Kalau bisa diusahakan maksimal 3 kali. Lebih dari itu sudah dikhawatirkan masuk menyiksa itu. Nah, makanya harus dipastikan ditajamkan betul pisaunya. Kemudian termasuk menyembunyikan pisaunya. Jadi hewan itu juga punya mata. Jadi takut juga kalau melihat. Jadi jangan sampai
diperlihatkan ya, ini awas ini ya, akan sembelih kamu ini. Ini termasuk tidak ihsan. Itu sampai semacam itu diperhatikan oleh Rasulullah itu. Jangan memperlihatkan pisaunya pada hewan. Jadi diperlihatkan hanya saat mau menyembelih. Itu saja adabnya ya. Oke. Karena hewan itu dalam riwayat juga dikatakan takut mati juga dia. Takut mati makanya lari. Kalau mau disembelih itu lari dia. Karena dia paham kalau mau disembelih. Ya. Termasuk ihsan juga adalah disembunyikan dari hewan yang lainnya, terutama ibunya. Karena ibu induk hewan itu juga sedih dengan kematian anaknya. Itu ada hadisnya juga itu. Makanya Rasulullah memarahi seorang sahabat yang ngambil anak burung yang membuat ibunya jadi sedih. Sebagaimana seorang ibu sedih ketika anaknya itu menderita atau mati, hewan juga sedih. Makanya saat membunuh hewan jangan diperlihatkan induknya jika memang itu masih dekat dengan induknya. Disembunyikan dari hewan lainnya juga dimaksudkan biar tidak menteror hewan yang lainnya. Termasuk juga disuruh mempercepat prosesnya, kemudian saat menuntun hewan tersebut dengan lembut. Jadi dengan penuh kasih sayang, jangan sampai ditarik begitu ya. Ini tidak ihsan, gitu ya. Termasuk juga tidak menginjak lehernya. Termasuk juga tidak mengasah senjata di depannya. Itu tahu ya, hewan itu akan mau dibunuh dengan disembelih itu, kalau diasah di depannya akan membuat semakin takut. Termasuk juga disuruh memotong 2 urat nadi. Penyembelihan yang paling ideal itu memotong 4 hal. Pertama, nadi kanan dan kiri. Pertama dan kedua memotong nadi kanan dan kiri. Yang ketiga adalah memotong tenggorokan dan kerongkongan. Itu yang paling sempurna untuk menyembelih hewan, sehingga tidak sampai membuat hidup dia itu hidup. Karena ada yang disembelih cuma bagian gini ya, ayam misalnya, setelah itu berkokok dia. Wah, ini kan berarti tidak bagus tidak ihsan dalam menyembelih hewan, gitu ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, berarti sementara kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjadi golongan muhsinin, bisa melaksanakan ihsan dalam segala sesuatu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.